Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kami dengan materi penyebab konflik sektor publik. Saya Chandra Noprando. Di sini saya selaku ketua kelompok 5 dengan NPM 23170027. Perkenalkan, nama saya Nidia Yolanda dengan NPM 23170042. Halo, perkenalkan, nama saya Sherin Aldanapa dengan NPM 23170014. Halo, nama saya Pintu Pertama dengan NPM 23170041. Perkenalkan, nama saya Stevia Lustri Handayani dengan NPM 23170006. Konflik sektor publik adalah adanya perbedaan kepentingan, nilai atau persepsi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan publik. Konflik ini dapat muncul karena berbagai faktor, mulai dari alokasi sumber daya yang terbatas, perbedaan pandangan tentang kebijakan, hingga masalah komunikasi dan koordinasi. Berikut adalah beberapa penyebab utama konflik di sektor publik. Perbedaan kepentingan. Yang pertama, berbagai kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan kebijakan publik. Misalnya, pengusaha mungkin menginginkan regulasi yang lebih longgar, sementara kelompok lingkungan hidup menginginkan perlindungan yang lebih ketat. Yang kedua, konflik kepentingan juga dapat terjadi antara berbagai instansi pemerintah yang memiliki agenda dan prioritas yang berbeda. Selanjutnya, nilai dan persepsi yang berbeda. Yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan dapat menyebabkan konflik tentang apa yang dianggap sebagai kebijakan publik yang benar atau adil. Misalnya, perbedaan pandangan tentang aborsi atau pernikahan sesama jenis dapat memicu konflik yang intens. Yang kedua, persepsi yang berbeda tentang masalah publik yang dapat menyebabkan konflik. Misalnya, perbedaan pandangan tentang penyebab kemiskinan dapat menghasilkan solusi kebijakan yang berbeda pula. Selanjutnya, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dapat menyebabkan konflik tentang bagaimana sumber daya tersebut harus dialokasikan. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan sumber daya dapat memicu konflik antara berbagai kelompok atau instansi pemerintah. Selanjutnya, masalah komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Kedua, koordinasi yang buruk antara berbagai instansi pemerintah dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola. Yang pertama, struktur organisasi yang kompleks dan birokrasi dapat menghambat komunikasi dan koordinasi serta memicu konflik internal. Yang kedua, tata kelola yang buruk seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan risiko korupsi dan konflik kepentingan. Faktor internal. Yang pertama, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat mempengaruhi kebijakan publik dan memicu konflik. Yang kedua, tekanan dari kelompok kepentingan eksternal seperti media, organisasi non-pemerintah, dan kelompok lobi juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dan memicu konflik.
Penyelesaian konflik di sektor publik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Yang kedua, negosiasi, yaitu para pihak yang berselisih berunding secara langsung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, konsensus, yaitu mencari kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, arbitrase, yaitu menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Yang terakhir, litigasi, yaitu menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Dengan memahami penyebab konflik dan menerapkan strategi penyelesaian yang tepat, diharapkan sektor publik dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh konflik di sektor publik. Yang pertama, konflik kepentingan, yaitu pejabat publik menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, sengketa kebijakan, yaitu perbedaan pendapat mengenai kebijakan publik antara lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, atau masyarakat umum. Yang ketiga, perselisihan perburuan, yaitu konflik antara pekerja sektor publik seperti guru, polisi, atau petugas pemadam kebakaran, dan pemerintah mengenai upah, tunjangan, atau kondisi kerja. Yang kelima, protes publik, yaitu demonstrasi atau tunjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentang kebijakan pemerintah atau tindakan pejabat publik. Yang kelima, sengketa lingkungan, yaitu konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, atau pembangunan infrastruktur yang berdampak pada lingkungan. Yang keenam, konflik etnis atau agama, yaitu ketegangan atau kekerasan antara kelompok etnis atau agama di dalam masyarakat yang melibatkan pemerintah atau lembaga publik. Di Indonesia, contoh konflik sektor publik meliputi yang pertama, konflik agraria, yaitu sengketa lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan berkebunan atau pemerintah. Yang kedua, konflik pertambangan, yaitu protes masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat setempat. Yang ketiga, konflik keagamaan, yaitu ketegangan atau kekerasan antara kelompok agama yang melibatkan pemerintah atau aparat keamanan. Yang terakhir, konflik pemilu, yaitu sengketa hasil pemilihan umum yang berujung pada aksi massa atau gugatan hukum. Konflik-konflik ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah atau negara. Penanganan konflik yang efektif dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.